Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mengawali saat teduh kita hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap anugerah yang telah kami nikmati, untuk semua kemurahan yang telah kami alami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kembali kami menentukan diri kami, mendekatkan diri kami kepadamu dalam saat teduh GPDI Mahanaim. Kami rindu suaramu diperdengarkan bagi kami. Kami rindu hadiratmu memenuhi hidup kami, supaya kami makin mengerti kehendakmu. Kami siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, beberapa kali kita sudah belajar tentang nama-nama Allah. Dan hari ini kita akan belajar kembali tentang nama-nama Allah. Dan kita sampai kepada nama Allah yang keenam, yaitu Allah Israel ialah Allah. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20. Kejadian 33 ayat yang ke-20. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya Allah Israel ialah Allah. Saudaraku, nama ini adalah diberikan Yakub kepada Allahnya. Elohe Yisrael. Allah Israel ialah Allah. Ketika Yakub mengalami ketakutan yang luar biasa untuk bertemu dengan Esau, maka sebelum dia bertemu dengan Esau kakaknya, dia mengirim seorang utusan untuk mohon belas kasihan, mohon kemurahan kasih kepada Esau, sehingga Yakub dapat diterima baik oleh Esau. Tetapi ketika utusan itu kembali, maka berita yang disampaikan kepada Yakub bahwa Esau sedang datang kemari dengan membawa 400 pasukan. Mendengar itu, maka ketakutan Yakub makin membesar. Karena masih jelas dalam ingatannya bagaimana kemarahan Yakub Esau ketika Yakub telah mencuri hak kesulungannya, bahkan mengambil berkat yang diturunkan oleh ayahnya kepadanya. Esau mengangkat pedang hendak membunuh Yakub. Yakub harus lari pergi ke Laban pamannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat keadaan yang demikian, maka Yakub membuat strategi bagaimana supaya dia bisa diterima oleh kakaknya. Rombongan besar yang bersama-sama dengan dia kemudian dibuat menjadi dua pasukan. Satu ada di depan dan satu ada di belakang. Sebab pikirnya, kalau yang pertama nanti terpukul kalah, maka Yakub dan pasukan yang di belakang dapat menyelamatkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam itu dalam kesendiriannya, kemudian Yakub berdoa kepada Tuhan. Dia bergumul semalam-malaman dengan Tuhan. Dan ketika fajar menyingsing, maka ketika dia bergulat dengan seorang laki-laki, maka dia minta supaya laki-laki itu memberkatinya. Tetapi laki-laki itu bertanya, siapa namamu? Yakub berkata, namaku Yakub. Laki-laki itu berkata, engkau tidak lagi disebut Yakub, tetapi namamu adalah Israel. Yakub adalah penipu, tetapi sekarang dia menerima nama yang baru, adalah Israel. Pahlawannya Tuhan, pemenang dari Tuhan. Dia bukan lagi penipu, tetapi dia adalah pahlawannya Tuhan. Dan saat itulah maka laki-laki itu memukul pangkal sendi Yakub sehingga terpelecok dan dia berjalan dengan pincang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi setelah kejadian ini? Apa yang dialami Yakub setelah peristiwa ini dia alami? Saya ajak saudara untuk melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33. Dan sekarang saya ajak saudara untuk melihat ayat yang ketiga dan keempat. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sampai sujud ke tanah 7 kali.
hingga ia sampai ke dekat kakinya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Haleluya, haleluya. Apa yang ditakutkan Yakub tidak terjadi. Apa yang dia khawatirkan selama ini tidak terjadi. Tuhan merubah keadaan. Tuhan merubah hatinya Esau. Alkitab mencatat bahwa ketika Esau berjumpa dengan Yakub, maka bukan kemarahan yang datang, bukan dengan dendam yang dilampiaskan, tetapi Alkitab mencatat ketika dilihatnya Yakub, maka Esau berlari mendapatkan dia, mendekapnya, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisan. Haleluya, luar biasa. Orang pembenci sekarang menjadi orang yang sangat mengasihi. Seorang pendendam sekarang menjadi orang yang paling memaafkan. Tidak ada lagi kebencian dalam hati Esau. Tidak ada lagi dendam dalam hati Esau. Yang ada adalah belas kasihan. Yang ada adalah kasih persaudaraan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yakub telah mengalami kasih yang luar biasa dari Esau, maka dia melanjutkan perjalanan dan dia tiba di tempat yang bernama Sikem. Di tempat itulah dia mulai membangun mezbah. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamai tempat itu El Elohei Yisrael. Allah Israel ialah Allah. Dia mensyukuri karena benar-benar Allah Israel itu adalah Allah yang merubah hati manusia. Allah Israel adalah benar-benar Allah yang mengubahkan seorang pembenci menjadi seorang yang paling mengasihi, menjadi orang pendendam menjadi orang yang paling memaafkan. Sehingga dia menyebut El Elohei Yisrael. Allah Israel ialah Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami keadaan-keadaan seperti yang dialami oleh Yakub. Ada para pembenci-pembenci yang hidup di sekitar kita. Ada orang-orang yang ingin membalas dendam. Ada orang-orang yang menaruh kebencian begitu rupa kepada kita. Tetapi hari ini mari kita belajar dari Yakub bagaimana menaklukkan kebencian, bagaimana membunuh kebencian orang-orang yang tidak suka kepada kita. Dan ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada saat hari ini. Yang pertama, bahwa bertemulah dengan Allah lebih dahulu sebelum engkau bertemu dengan musuhmu. Bertemulah dengan Allah lebih dahulu sebelum engkau bertemu dengan musuhmu. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Sebelum dia bertemu dengan Esau, maka pada malam hari itu dia bergulat dengan Tuhan. Dia memilih untuk bertemu dengan Tuhan sebelum dia bertemu dengan Esau. Dia memilih berbicara dengan Tuhan sebelum dia berbicara dengan Esau. Dan apa yang terjadi ketika Yakub memilih untuk berjumpa dengan Tuhan sebelum dia menjumpai kakaknya Esau, maka Tuhan mengubahkan hati Esau. Orang yang dulunya pendendam, sekarang orang yang penuh dengan belas kasihan. Orang yang dahulunya adalah orang yang penuh dengan kebencian, dan Tuhan merubah menjadi orang yang sangat memaafkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Amsal 16 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tidak ada yang sukar buat Tuhan. Berapa banyak orang membenci kita? Jangan dimusuhi. Tapi belajarlah seperti Yakub. Bertemulah dengan Allah sebelum bertemu dengan musuh-musuhmu. Berbicaralah kepada Tuhan sebelum engkau berbicara kepadanya. Percayalah, Tuhan yang bisa mengubahkan hati orang. Yakub yang dulunya hidup penuh ketakutan terhadap Esau, tetapi ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan mengubahkan hatinya Esau. Orang pembenci menjadi orang yang sangat mengasihi. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah hidup Anda lebih dahulu sebelum meminta orang lain berubah. Yang kedua, ubahlah hidup Anda lebih dahulu sebelum meminta orang lain berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub harus mengalami perubahan hidup.
Ketika dia telah bergulat dengan laki-laki sepanjang malam itu, maka dia dipukul pangkal sendinya sehingga dia terpelecok. Sekarang namanya dirubah jadi seorang penipu menjadi Israel. Dari seorang Yakub menjadi Israel, penipu menjadi pahlawannya Tuhan. Dan ketika hidupnya dirubah, maka ketika Esau berjumpa, dia melihat ini bukan Yakub yang dulu. Dulu dia penipu, tetapi dia sekarang menjadi orang yang berbaik hati. Dulu dia adalah mencuri, tetapi sekarang dia adalah orang yang sangat memberi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan meminta orang lain berubah. Perubahan harus dimulai dari diri kita. Kalau kita ingin orang lain mengasihi, maka kita yang harus lebih dahulu mengasihi. Kalau kita ingin orang lain mengampuni, maka kita yang harus lebih dahulu mengampuni. Bagaimana hidup kita, itu akan menentukan respon dari orang lain. Itulah sebabnya ubahlah hidup Anda sebelum meminta orang lain berubah. Jangan tuntut orang berubah jika hidup kita tidak berubah. Saya percaya sebanyak apapun musuh yang sedang engkau hadapi, Tuhan berkuasa untuk mengubahkan keadaan. Jumpai Tuhan sebelum berjumpa dengan Dia. Ubahlah hidup Anda sebelum meminta orang lain untuk berubah. Musuhmu akan berubah kalau hidupmu berubah. Musuhmu akan mengasihi kalau engkau lebih dulu mengasihi. Musuhmu akan mengampuni kalau engkau lebih dulu mengampuni. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari lakukan, awali, mulai dari diri kita. Ketika hidup kita berubah, maka orang lain pun akan berubah. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri saat teduh pada hari ini dengan menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa perubahan harus dimulai dari diri kami. Sebelum kami berjumpa dengan musuh-musuh kami, biarlah kami berjumpa dengan Engkau. Hari ini kami berdoa dan memberkati untuk setiap musuh kami, para pembenci kami, orang-orang yang tidak suka kepada kami, biarlah anugerah-Mu turun atas hidup mereka. Dari tempat ini kami melepaskan berkat bagi seluruh orang yang tidak suka kepada kami, orang-orang yang membenci kami. Kiranya kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan turun atas mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.